Ya, ketemu lagi sama Om Begawan. Saya jadi ingin mengatakan ada permainan yang saat ini lagi viral. Lato-lato. Dua bola yang dibentur-benturkan. Ya, semoga tidak ada adu domba, tidak ada benturan-benturan. Nah, sekarang kita bicara tentang koalisi saja. Nah, koalisi itu bukan benturan, tapi penyatuan. Ya, penyatuan dari beberapa komponen lembaga. Berbicara koalisi perubahan, nah, ini sepertinya kita menyimak infotainment di TV-TV. Di TV-TV itu tiap malam ada itu tentang koalisi perubahan yang terus disiarkan itu. Cerita sambung menyambung menjadi berantakan. Waduh, ini moga-moga tidak seperti lato-lato ini. Kalau lagu Indonesia, lagu nasional itu kan sambung menyambung menjadi satu. Nah ini kalau koalisi perubahan ini sambung menyambung menjadi berantakan. Waduh ini sepertinya seperti lato-lato nih, tek benturan ini. Nah info saja yang simpang siur ini bisa tidak dipercaya ini. Tiap saat berubah. Nah, tapi jujur saja, saya senang dengan hari ini. Dengan hari ini saya gembira ini. Menjelang pemilu 2024 yang biasanya kita ini tegang, panas, gitu. Was, pokoknya suasananya itu anget-anget gitu. Saling intip, gitu. Saling cari celah, saling cari kesalahan, saling mengadu domba. Nah sekarang ini malah nggak dicari yang seperti ini. Nah celahnya nongol sendiri, nggak usah digolek, itu muncul dewe ini. Kayaknya menyodorkan diri sendiri lah. Ini loh celah koalisi perubahan. Nah, ayo bully saya ini, komentari saya ini. Bulilah aku, sepertinya seperti itu, muncul sendiri loh. Padahal parpol sekelas Nasdem, Demokrat dan PKS itu kan partai serius semua. Oh, ini partai serius itu, partai ora cengengesan itu. Nah, cuma nyiapin pasangan bakal capres, cawapres dan deklarasi koalisi saja semrawute ora karuan itu. Orang dangdang, orang dang cak-cek, orang dang das-des itu. Mundar-mundur saja ora jelas gitu. Nah anehnya lagi, info itu justru berasal dari sumber-sumber valid partai anggota koalisi itu. Mau contoh sederhana saja ini. Info bakal cawapresnya kan sampai sekarang nggak jelas. Nah, siapa orang jelas toh? Lalu juga deklarasi mau kapan? Ya orang ngerti kapan. Semawut semua itu loh. Nah, mari kita pertajam. Pembahasan ini kita pertajam, kita bicarakan, ya, kita gali dalam ngopini politik yang menggairahkan serta menyerahkan pertarungan jelang Pilpres 2024. Kita lanjutkan saat ini juga. Tiba-tiba Mas AHY kemarin itu dikonfirmasi tentang posisi bacawa pres mendampingi Pak Anies. Lah malah dia itu jawab begini, jawabnya itu datar-datar saja. Ya insya Allah saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar dan saya berharap sekali, kita semua berharap selalu ada jalan bagi alternatif. Lah, inilah malah jawaban yang ambivalen, membingungkan dan tidak jelas. Padahal yang ngebet dampingi Pak Anies kan juga ada Pak Aher, Ahmad Heriawan maksud saya, dari PKS. Lah kok Mas AHY bisa main selonong gitu saja, pengen langsung mendampingi, rumpet itu nanti. Nah, ini seperti tadi saya bilang, kalau dalam sebuah sekutu, itu namanya menggunting dalam lipatan, nyelonong, dan anehnya bilang begitu kayak tidak ada beban. Nah, dalam menyampaikan ke wartawan, semestinya dijelaskan sekalian. Ada titipan dari PKS misalnya.
Nah, jadi apakah Mas Ahaye sebagai bakal cawapres juga sudah di ACC dari koalisi perubahan itu kan belum ya. Politisi kalau mau mentah ya begini ini. Belum manteng tenan gitu loh. Asal main klaim dan sok-sokan, ya, kalau begitu mana fungsi koalisi? Nah, kan nggak ada kalau main selonong. Apa juga pernyataan itu bisa diverifikasi telah disetujui bakal capresnya yakni Pak Anies? Nah, kan nggak bisa, belum bisa. Ya, ditambah rencana deklarasi yang mau dilakukan tahun lalu sampai sekarang ya belum jelas. Belum jelas nasibnya lagi. Pak Ahmad Ali yang Wakil Ketua Umum Nasdem pernah menyampaikan deklarasi koalisi awal Desember karena Nasdem, PKS dan Demokrat sudah sepakat. Ya, ternyata tidak jadi, ora sida, bubar. Ya, waktu itu alasannya menunggu rapat Dewan Syuro PKS. Nah, masa rapat Dewan Syuro sampai sebulan kan ya nggak mungkin itu loh. Nah, kan jadi aneh. Ya, kemarin terdengar kabar sebentar lagi deklarasi. Oh, yakin itu terjadi itu, yakin. Tapi saya kok tidak yakin itu. Kata Ketua DPP Nasdem, Effendi Koiri sudah dapat bocoran kalau ketiga partai itu segera koalisi. Tapi menyatakan deklarasi bulan Februari, bulan depan. Nah, benar-benar sesuai namanya koalisi perubahan, apa-apa bisa berubah-ubah. Padahal Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Pak SBY sudah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh. Juga sudah mengundang Ketua Dewan Syuro PKS ke Cikeas, Pak Ustadz Salim Segap Al-Jufri. Nah, jadi kurang apa lagi coba? Semuanya sudah tertata lengkap gitu loh. Anehnya juru bicara PKS, Pak Khalid menyampaikan, mundurnya deklarasi dikarenakan menunggu PDIP mengumumkan capresnya. Lah kan makin tidak jelas loh, apa urusannya. Wah, lah ini main kartu aja, ini bake apa tak tibake ini kan nggak begitu. Nggak punya prinsip itu namanya. Apa ini juga pengaruh mundurnya Pak Dekarwo dari Demokrat? Yang di Jawa Timur itu mantan gubernur Jawa Timur ini mundur sudah sejak tahun lalu loh. Tapi beritanya baru rame beberapa hari belakang ini. Wah, Pak Dekarwo yang tokoh Demokrat Jawa Timur mundur. Ya, mungkin ya karepe disimpen ben ora enek sing krungu, biar nggak ada yang tahu. Soalnya efek mundurnya Pak Dekarwo ini bakal berpengaruh signifikan kepada partai pimpinan Mas Ahaye itu. Jangan dikira loh, beliau tidak memiliki pendukung kuat. Oh, mantan gubernur Jawa Timur, gerbongnya sangat banyak sekali. Gonjang-ganjing deklarasi ini juga menambah ketidakjelasan soal hal yang mau dideklarasikan. Apakah hanya deklarasi bakal cawapres? Nah, atau cawapres yang mendampingi Pak Anies, atau juga sekalian dengan partai pendukungnya. Nah, itu informasi yang serba simpang siur juga. Pak Herzaki Mahendra menyatakan deklarasi itu sepaket, jadi satu paket gitu loh. Ya. Berarti deklarasi pasangan bakal capres, bakal cawapres, serta partai pendukungnya ya siapa saja. Nah, sejak awal deklarasi Pak Anies soal Partai Nasdem disebutkan bahwa kewenangan pemilihan bakal cawapres kan ada di Pak Anies. Wah, ini jadi hak prerogatif itu namanya untuk menentukan cawapresnya. Nah, Pak Anies sendiri sejak dideklarasikan Oktober tahun lalu 2022 malah sibuk jalan-jalan ke sana kemari. Rono rene melancong sana, melancong sampai ke Solo, sampai Jogja dan sebagainya. Pilih kampanye mengenalkan diri, keliling naik privat jet pribadi, jet sewa. Malah tidak memikirkan siapa atau minimal kriteria cawapres yang akan dikehendaki itu seperti apa. Nah, makanya kemudian Demokrat dan PKS saling sikut-sikutan itu loh. Ya, saling ego-egoan itu, mau ambil jatah itu, mau diambil jatah salah satu partai itu. Di sisi lain, elektabilitas Pak Anies dibandingkan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Ganjar, wah, udah jauh tertinggal. Bahkan akhir tahun lalu dikabarkan turun drastis sekali. Nah, hal itu membuat dia makin gelisah, tidak tenang, galau.
yang jelas tambah bingung. Nah, bagaimana menaikkan elektabilitas? Nah, mau minta tolong Nasdem tidak bisa. Kan sudah berjasa menjadikan bakal capres. Ya gue nyambut gawe ben elektabilitasnya naik loh. Mau minta tolong Demokrat atau PKS pasti tidak mau. Nah, mereka kan belum positif, jadi koalisi perubahannya dapat kursi bakal cawapres juga belum pasti itu loh. Nah, lihat saja. Ketika muncul polemik kapan deklarasi koalisi, Pak Anies sama sekali tidak memberikan komentar apapun, meneng wae. Nah, malah semakin tidak jelas kan? Makanya partai selain anggota koalisi perubahan tenang-tenang saja, wis ora digagas itu loh. Bukan hanya itu, beberapa pihak memprediksikan bahwa koalisi perubahan akan menjadi sejarah saja, ditinggal colong gelonggong pelayu, ora digagas banyak pihak. Mereka tidak benar-benar bakal menjadi koalisi pada Pilpres 2024. Mereka hanya riuh rendah sebelum mendaftarkan pasangan capres dan cawapres. Ya. Nah, begitu penutupan waktu pendaftaran, nah, ketika parpol itu malah bergabung dengan partai lain, aja lihat saja nanti. Yang tinggal di sana ya hanya Pak Anies sendiri, renek kancane lah. Wong Nasdem juga turut dalam koalisi yang mencalonkan capres lain. Lah ini kan jadi membingungkan masyarakat ini. Ini prediksi loh ini. Ini prediksi Begawan loh. Kira-kira kaya ngono ora iso dibantah, ini pendapat saya. Jadi tidak boleh baper. Namanya prediksian ya bebas saja, ini prediksinya Begawan begini, nanti buktikan saja. Namanya ramalan gitu. Tapi tentu prediksi itu sudah diikuti analis maupun perkembangan tiap waktunya. Orang ngawur pasti sudah dihitung ya, secara politis, secara analis dan sebagainya sudah dihitung, maka kami memprediksikan seperti itu. Nah, tidak sembarangan dalam menentukan itu, tidak sembarangan. Nah, beberapa faktor yang dijabarkan tadi bakal menguat hingga November 2023 mendatang. Nah, lihat saja. Makanya tidak perlu heboh dengan pencalonan maupun menanggapi berlebihan yang dilakukan Pak Anies. Tenang aja lah, masyarakat tenang saja. Tenang saja. Nanti bakalan segitu doang hasilnya itu. Nah, ini ya akhirnya begitu aja. Nah, salam saja, salam berubah-ubah para pendukung koalisi perubahan. Salam ngompol, sampai jumpa lagi dari Om Begawan.